Masih bersama kami di Presisi Siang. Kuliah umum bertema fungsi kehumasan digelar di Sespima Lemdikat Polri, Lembang, Jawa Barat. Kegiatan ini diisi langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan kuliah umum di hadapan 100 peserta Sespima Angkatan 73. Kegiatan ini digelar di Sespima Lemdiklat Polri Lembang, Jawa Barat 14 Mei 2025. Dalam paparannya, Karopenmas menekankan implementasi Perkap nomor 6 tahun 2023 yang mengamanatkan setiap pegawai negeri pada Polri mengemban peran kehumasan. Materi yang disampaikan juga menekankan humas sebagai identitas dan simbol sosial Polri, serta pentingnya akurasi, efektivitas, dan kecepatan dalam menyampaikan informasi publik. Nomor 6. Seluruh anggota Polri tanpa terkecuali berkewajiban menjalankan fungsi kehumasan. Dengan kata lain, diembanlah di situ namanya fungsi-fungsi Linjomyan, Harkamtipmas, penegak hukum. Jangan sampai saya kan orang penyidik, ngapain harus berbahasa humas? Saya kan sebagai intel, untuk apa berbicara humas? Saya kan di fungsi pelayanan, untuk apa menjadi orang humas? Konstruksi sosial tadi sudah saya sebutkan, ini sebagai suatu kegiatan Perkap ini adalah suatu piranti yang dimodifikasi, disepakati, dimaknai hal yang baru. Ya, lanjut. Nah, akhirnya apa? Setiap anggota Polri mengemban fungsi kehumasan, agen pooling system. Ketika semua individu ini menjalankan fungsi kehumasan, memuliakan etika profesi kepolisian, benar nggak? Kasih Humas Serdik Sespima Angkatan 73 Serdik Asfada menyampaikan apresiasi atas materi yang diberikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri. Menurutnya, materi ini dapat diimplementasikan ketika bertugas kembali di wilayah jajarannya masing-masing. Baik, adapun tadi yang diberikan Bapak Karopenmas kepada seluruh Serdik sangat membantu buat kami nanti untuk kami bawa ke wilayahan, sebagaimana apalagi yang termasuk dari yang namanya public relation, bahwasanya setiap anggota Polri memiliki suatu kemampuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga hal itu dapat digunakan pada saat kita berada di wilayah untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Jadi setelah dijelaskan tadi, beberapa teman juga menyampaikan bahwasanya ternyata selama ini setiap anggota Polri itu mengemban fungsi kehumasan, yang mana semestinya di setiap kegiatan anggota Polri sudah dapat langsung diberikan pernyataan ataupun informasi kepada masyarakat yang sebelumnya apabila itu kegiatan-kegiatan yang memang bersifat secara langsung di lapangan bisa kita sampaikan, kemudian hal-hal yang memang belum mendetail atau yang belum lengkap informasinya itu dapat kita tunda dengan menggunakan bahasa yang baik kepada rekan-rekan media, sehingga apa yang disampaikan nanti kepada masyarakat itu betul-betul sesuai dengan fakta. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman seluruh personel Polri terkait peran strategis humas dalam mengelola informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Dari Jawa Barat, Atianuma Andi Putra, Polri TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Di tengah upaya menjaga ketahanan pangan dan gizi masyarakat, Polres Pasuruan Polda Jawa Timur hadir melalui program pekarangan pangan untuk membangun kemandirian pangan berbasis pekarangan. Di tengah upaya menjaga ketahanan pangan dan gizi masyarakat, Polres Pasuruan hadir melalui program pekarangan pangan bergizi atau P2B, sebuah inisiatif nyata untuk membangun kemandirian pangan berbasis pekarangan. Di pekarangan Balai Desa Winongan, sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi sebuah karya kebun pangan yang produktif dan bergizi. Berbagai jenis tanaman sayur dan sumber protein ditanam dan dibudidayakan, menjadi simbol kepedulian terhadap gizi keluarga dan ketahanan pangan lokal. Program P2B bukan hanya menciptakan pekarangan yang hijau dan subur, tetapi juga menumbuhkan harapan, semangat gotong royong, dan kemandirian pangan di tingkat desa.
Dengan semangat pengabdian, Polres Pasuruan berkomitmen untuk terus hadir, membangun desa, memberdayakan masyarakat, dan menanam kebaikan untuk masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Saya Sri Utami Agustina, Kepala Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas Polres Pasuruan mengucapkan terima kasih atas program P2B. Hasil dari program pekarangan pangan bergizi ini dimanfaatkan secara langsung untuk menunjang pembunuhan gizi balita dan lansia melalui Posyandu Desa Gading, Kecamatan Winongan, sebagai wujud nyata kepedulian bersama untuk membangun generasi sehat dan sejahtera. P2B Polres Pasuruan menanam harapan, memanen kesejahteraan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana upaya menjaga ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui program pekarangan pangan, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Winongan, Polres Pasuruan, AKP Nanang Abidin. Selamat siang, Pak Nanang. Selamat siang, Mas. Pak, dapat dijelaskan program pekarangan pangan yang dilakukan oleh Polsek Winongan, Polres Pasuruan ini? Jadi kami dari untuk mendukung program ketahanan pangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, kami dari Polsek Winongan bersama dengan kebetulan ada Bu Kasat Dimas Polres Pasuruan dan ini Pak Eki selaku Babin Kamtibmas. Jadi kami dengan Babin Kamtibmas sinergi dengan Polres Pasuruan Bu Kasat Dimas selalu memberikan dorongan atau semangat kepada warga untuk memanfaatkan pekarangan masing-masing. Jadi biar kebutuhan pokok, terutama kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari bisa terpenuhi dengan baik. Contohnya kami kemarin juga sudah koordinasi dengan Ibu Kades Gading terkait dengan program P2B-nya, alhamdulillah bisa memanfaatkan pekarangan yang ada di belakang Balai Desa Gading. Kebetulan Kades Bu Utami adalah seorang bayangkari, suaminya anggota saya. Demikian, Bapak. Pak, selain pekarangan Balai Desa Winongan, terlihat program pekarangan pangan juga telah dilakukan di pekarangan Polsek Winongan. Dapat Bapak jelaskan? Betul, ini di belakang saya bisa dilihat ada P2L-nya dari bayangkari, tentunya kita sama dengan anggota Polsek Winongan. Kebetulan kami di belakang ada halaman yang lumayan luas, kami manfaatkan dengan beberapa macam-macam tanaman yang ada di belakang, termasuk di sebelah kiri saya ini ada kolam ikan nila. Ada kolam ikan nila, nanti pemanfaatan kalau panen bisa untuk anggota, juga ada warga masyarakat sekitar juga bisa menikmati hasil dari pemanfaatan pekarangan yang ada di Polsek Winongan. Demikian, Mas. Pak, jenis sayuran apa saja yang ditanam di pekarangan itu? Seperti yang dilihat di belakang, ada cabai, ada terong, ada ketela pohon, juga ada tomat dan bawang pre. Demikian. Bayam juga ada di belakang. Pak, dari mana bibit-bibit tanaman sayuran itu didapat? Terkait dengan bibitnya, kami bekerja sama dengan masyarakat. Jadi kalau persentase kita nyari bibitnya, kami berusaha dengan koordinasi dengan Pak Babin, warga untuk punya pembibitan mulai dari cabai, kangkung, ketela pohon itu. Jadi selain dari warga, memberdayakan warga, kita juga memberdayakan anggota Polsek Winongan yang ada di lokasinya ada di belakang Polsek ini. Jadi pembibitannya istilahnya 70 dari memanfaatkan warga sekitar, dan 30% dari anggota kita sendiri. Ya. Pak, apakah nanti juga program ini menyasar pekarangan rumah warga? Betul, Pak. Pasti itu. Kami sudah memerintahkan para babin-babin kami untuk mendorong ke warga yang punya lahan atau pekarangan yang agak luas. Pokoknya selalu untuk memanfaatkan pekarangan tersebut dengan
tanaman-tanaman yang menghasilkan khususnya untuk bahan pokok, terutama yang model sayur-sayuran seperti terong, tomat, cabai, atau yang lainnya. Jadi selalu kami koordinasi dengan Pak Babin untuk selalu ke warga memberikan motivasi sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok di lingkungan keluarga terpenuhi tanpa harus keluar atau beli di luar. Demikian. Baik, terima kasih AKP Nanang Abidin telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi. Polsek Bukit Raya, Polresta Pekanbaru membuka pelatihan taekwondo gratis untuk anak-anak dan remaja di Pekanbaru. Dengan jadwal latihan yaitu pada setiap Minggu sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di mana pelatihan bela diri ini dilaksanakan di halaman Mapolsek Bukit Raya. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Mustika melalui Kapolsek Bukit Raya Kompol David Ricardo menyampaikan bahwa latihan bela diri taekwondo ini langsung diajarkan oleh Bribka Andre Pratama yang juga sekaligus menanamkan sikap cinta tanah air dan bangsa kepada anak-anak kota Pekanbaru. Latihan taekwondo ini bertujuan untuk memberikan perubahan perilaku anak-anak dan remaja yang bertanggung jawab dan disiplin, sehingga mampu memperoleh prestasi. Kapolsek Bukit Raya berharap anak-anak Pekanbaru memiliki kesehatan jasmani dan menjaga diri sendiri, serta mampu mengantisipasi terhadap kejahatan atau kekerasan pada anak. Salah satu warga Kecamatan Bukit Raya juga turut memberikan apresiasi kepada jajaran Polsek Bukit Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelin Grace. Saya perwakilan dari tantenya Ibnu dan Hawa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolsek Bukit Raya yang telah menyelenggarakan program pelatihan bela diri gratis kepada anak-anak yang berada di Simpang 3. Semoga program bela diri gratis ini bermanfaat bagi kesehatan dan juga kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolsek Bukit Raya Kompol David Ricardo menghimbau kepada para orang tua untuk mendaftarkan putra-putrinya ke Mapolsek Bukit Raya. Jika ada para orang tua yang memiliki anak-anak serta para remaja dan berminat mengikuti latihan taekwondo, agar segera menghubungi Bribka Andre atau datang langsung ke Mapolsek Bukit Raya yang berada di Jalan Unggas, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dari Humas Polresta Pekanbaru melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.